Halo semua, di sini saya akan sharing mengenai salah satu jenis alat musik bambu yang ada di Jawa Barat. Alat musiknya yaitu toleat yang berasal dari Subang. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan membahas satu persatu dari mulai pengertiannya bagaimana toleat itu seperti apa dan yang lainnya. Pembahasan pertama di sini ada pengertian umum dari alat toleat ini, yang katanya toleat itu hampir mirip dan hampir serupa gitu sama alat musik suling. Toleat adalah alat musik tiup mirip dengan suling yang terbuat dari awi tamiang, namun tekstur bambunya dan suaranya berbeda dengan suling. Suara toleat berbeda dengan suling karena suling itu menghasilkan suara yang nyaring, sedangkan toleat itu mempunyai suara yang khas miripnya dengan saksofon. Karena suaranya saksofon itu tidak terlalu nyaring gitu, jadi kayak berat, terus menghasilkan bunyi yang berbeda juga. Nih, saya ada sedikit cuplikan perbedaan mengenai suara dari toleat dan dari suling. Lanjut untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua yaitu mengenai historis alat dari toleat ini. Yang pertama-tama yaitu dari alat musik tersebut. Terbentuknya alat musik toleat itu awalnya itu terinspirasi dari seorang pengembala yang ada di sawah dan ia sering ada di sekitar sawah. Beliau itu namanya adalah Maman Suparman. Awal mula asal adanya itu beliau terinspirasi dari mainan anak kecil yang disebutnya empet-empetan, yaitu alat musik tiup yang dimainkan oleh anak gembala dan terbuat dari jerami padi yang baru saja dipanen. Itu pun belum menjadi satu buah alat musik, masih jadi mentahan atau inspirasi untuk mainan anak-anak gitu. Karena atas dasar hal tersebut, maka anak gembala pun membuat alat musik yang terbuat dari pelepah daun pepaya dan lidahnya terbuat dari daun kelapa. Alat musik ini hampir sama dengan empet-empetan, namun ini berbeda sebutannya, yaitu disebut oleh-olehan. Mengapa begitu? Karena alat musik ini juga sama yang menciptakannya dari anak gembala juga. Mereka itu inspirasinya gak tahu dari mana gitu ya, karena mungkin sangat kreatif mereka, jadi ingin menghibur dirinya sendiri juga saat waktu menunggu padi untuk panen. Dan itu tetapi hanya bisa dipakai satu kali, dua kali gitu bisa. Tapi kalau untuk yang berlama-lama mungkin harus bikin ulang. Karena tuh dibuatnya kan dari alat-alat, bukan dari alat-alat. Dibuatnya tuh kan dari tumbuhan gitu, dari pelepah daun pepaya, dari padi yang baru dipanen gitu. Menarik juga sebenarnya, cuman sekarang itu sudah langka sekali untuk membuat mainan atau alat musik itu. Sekarang kan udah zaman modern gitu, jadi diterapkannya ke alat musik yang langsung diolah tuh secara bisa dimainkan secara yang berlama-lama gitu waktunya. Sedangkan kan alat musik yang seperti yang tadi empet-empetan dan oleh-olehan itu tidak bisa untuk dipakai dengan waktu yang lama. Nah, setelah mengalami beberapa tahapan pergantian proses di mana
belum adanya dibentuk toleat ini tuh awalnya tuh kan dari tumbuhan gitu, jadi dari jerami padi, dari pelepah daun pepaya. Nah, setelah mengalami beberapa tahapan tersebut, itu pergantian bahan pembuatan alat musik tersebut mulailah terjadi perubahan yang sangat mendasar dari bentuk bahan dan suara juga. Hampir sama namun berbeda karena bentuknya yang diolah dari bahan yang baru mungkin ya. Jadi suaranya pun hampir sama doang, nggak bakal sama 100% sama gitu. Dan pada tahapan yang baru itu diciptakanlah alat musik toleat. Toleat pertama kali dibuat oleh orang yang peternak yang saya tadi bilang, yaitu beliau bernama Maman Suparman. Beliau mempunyai keahlian dalam bermain musik trompet dan terinspirasi dari bunyi trompet juga. Dan beliau terinspirasi dari suara alat musik tiup yang tadi, kayak empet-empetan dan oleh-olehan. Kedua alat musik tersebut tidak mempunyai lubang nada bunyi sehingga tidak banyak menghasilkan variasi nada. Hingga pada suatu waktu, proses pencarian dan perwujudan bahan baku tersebut yang terinspirasi dari bunyi oleh-olehan itu mampu ditemukan dan diwujudkan oleh beliau. Nah, karena melalui penggunaan bambu tamiang itu ide beliau yang sangat kreatif, karena hampir disamakan juga dengan suling, tetapi dengan nada yang berbeda dan suara yang mempunyai suara khas. Namun bentuknya juga mengalami perbedaan yang dimana suling hanya memiliki berapa lubang nada, toleat ini juga memiliki berapa lubang nada. Nah, melalui penggunaan bambu tamiang ini yang diambil dari kata pupuhunan, rumah Sri Pohaci di area persawahan tentunya. Maka setelah menemukan istilah tersebut, pupuhunan itu, maka terwujudlah oleh-olehan tamiang yang disebut dengan istilah toleat. Toleat ini mempunyai ragam nada tentunya yang diambil oleh Mang Parman, atau beliau bisa disebut Maman Suparman itu, yang kemudian beliau mengkolaborasikan tangga nada yang ada pada trompet kepada alat musik toleat ini, sehingga lubang-lubang nada pada toleat berbahan bambu tamiang ini sama persis dengan lubang-lubang nada pada trompet, yaitu nada di bagian belakang sebagai pengatur nada dan tangga nada. Jadi ada nada satu lubang di bagian belakang itu untuk mengatur nada dan tangga nada gitu. Jadi frekuensi kita meniupkan toleat itu bisa diaturnya di situ gitu. Toleat pada perkembangannya dibuat dari congo awi atau ujung bambu, dan lidahnya terbuat dari kayu, pohon berenuk, dan dililit dengan rotan. Jadi kan ini contohnya tuh kan seperti ini. Nah, atas toleat itu ada lilitan rotan gitu, yang katanya itu tuh sebagai hiasan buat tersendiri gitu, kayak supaya lebih menarik dan kreatif juga gitu. Pada perkembangan selanjutnya, bahan yang dipakai untuk toleat dibuat dari awi tamiang, dan itu bambunya untuk suling. Sangat menarik bukan? Kayak waktu
zaman anak-anak itu jarang sekali yang idenya itu sampai ke situ, sampai buat alat musik, sampai bisa sekreatif itulah gitu. Sampai akhirnya itu ada salah satu penggembala yang bisa menciptakan alat musik yang hampir yang terinspirasi dari anak-anak di pesawahan gitu. Pembahasan selanjutnya ada fungsi dan penyajian toleat ini. Nah, fungsi yang pertama itu adalah untuk sebagai hiburan di masyarakat ataupun buat hiburan diri sendiri gitu. Kalau untuk hiburan di masyarakat itu kita bisa menampilkan karya yang abstrak atau yang mempunyai notasi juga. Itu kita bisa tampilkan di berbagai macam cara gitu, mau di saat hajatan atau kayak acara tertentu seperti ya sedang bermain bersama teman-teman gitu. Untuk hiburan diri sendiri buat penggembala itu saat menunggu ternak juga bisa. Toleat ini sebagai alat musik hiburan dalam penyajiannya tidak dapat lagu khusus, akan tetapi dimainkannya secara sebagaimana enaknya kita, dan itu pun dimainkannya tidak memandang umur gitu. Jadi dari anak-anak pun sampai remaja, dewasa itu sangat diperbolehkan. Nah, yang kedua itu ada untuk tontonan. Nah, toleat pada awalnya hanya bisa dipertunjukkan pada teman-teman di kegiatan sekitar lingkungannya, kemudian dikreasikan dengan alat musik yang lainnya. Seperti di kolaborasi yang tadi saya sebut itu, bisa memakai alat musik instrumen lainnya gitu, mau dari bambu atau tidak juga. Toleat itu sangat didengarnya itu bunyinya keras juga suaranya, atau bisa dikreasikan dengan alat musik yang lainnya seperti lodong, bumbung, celempung, atau alat musik bambu yang lainnya. Selanjutnya dapat pula disajikan dalam acara hiburan atau untuk umum dan acara adat masyarakat seperti nikahan, hitanan, dan acara adat lainnya mungkin yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat juga. Tetapi masa perkembangan toleat ini hanya berkembangnya di daerah Subang. Kalau untuk di Jawa Barat itu berkembangnya itu belum terlalu menyebar luas itu, karena yang tahu itu hanya beberapa, tidak semua orang tahu. Bahkan saya sendiri juga setelah ditugaskan untuk mencari tahu sebuah alat musik bambu itu, ada yang ya toleat gitu, menarik nih gitu, kayak awalnya tuh dari ini dari itu, dan akhirnya jadi alat musik tersebut. Segitu saja dari saya penyampaian atau pembahasan sharing mengenai satu alat musik bambu, yaitu toleat. Segitu dari saya, mohon maaf bila saya ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan mungkin untuk dibicarakan atau ditayangkan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.